Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang mengambil mata kuliah drama Turki yang saya cintai, pertama-tama mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan rahimnya lah hingga saat sekarang kita masih bisa melanjutkan mata kuliah drama Turki dengan segala keterbatasan. Oleh karena itu, kepada Yang Maha Kuasa, kita selalu minta perlindungan, minta hidayah, minta petunjuk agar kita ditunjuki jalan yang benar. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliaulah menyampaikan wahyu Allah. Terjadi pencerahan dari masyarakat yang jahiliyah ke masyarakat yang berpikir dengan jernih, dengan waras. Saya berharap sampai saat ini, termasuk kita semua dan Anda yang mengambil drama Turki itu, mempunyai pemikiran yang waras. Yang waras yang bagaimana yang saya maksudkan? Yang waras tahu mana yang baik atau mana yang benar. Yang benar belum tahu baik, yang baik belum tahu benar. Dan kita berharap Anda mendapatkan yang baik dan benar. Dan saya juga akan menyajikan sesuatu yang baik dan benar. Minimal mencapai prestasi atau mendekati prestasi baik dan benar itu. Agar Anda tidak salah paham, pada konten kali ini saya akan berbicara tentang bermain peran. Ini langkah yang harus saya ambil sekali lagi untuk memudahkan Anda antara pemahaman teori dan pelaksanaan praktek. Dalam teori sastra, khususnya teori drama Turki, saya ulangi lagi dengan drama Turki, kita diajarkan bagaimana teknik-teknik bermain peran. Jika Anda merujuk kepada buku Rendra Bermain Drama, sangat sederhana Rendra mengatakan bagaimana caranya bermain peran. Kalau boleh saya katakan hukum-hukumnya bermain peran. Dimulai dari teknik muncul, yaitu bagaimana membangun image Anda sebagai tokoh atau pelaku atau pemeran dalam sebuah pertunjukan. Image pertama. Nah, kalau ini yang kita bicarakan pada dunia pentas, dalam dunia nyata juga kita harus menjaga image. Jika kita ingin berjumpa dengan seseorang, pastilah di dalam pemikiran orang, dalam otak orang, ia akan menilai Anda bagaimana image-nya kepada Anda. Apakah Anda orang yang berkarismatik atau Anda orang yang kesannya culun atau Anda orangnya kesannya idiot dan sebagainya. Dan orang akan mengambil sikap menyegani Anda atau
memperolok-olok Anda. Itu image. Begitu juga kalau kita jadi guru. Ketika kita masuk kelas yang akan ditonton oleh siswa di seluruhnya di dalam kelas. Kalau ada 40 orang siswa, bisa jadi ke-40 itu memberikan penilaian yang berbeda-beda. Celakanya kalau image-nya itu kurang baik terhadap Anda. Di mata mereka, Anda tidak ada apa-apanya. Apa yang terjadi? Anda jadi bahan olok-olokan. Selama berada di dalam kelas. Akhirnya, akibatnya bisa gagal Anda berinteraksi dengan baik atau mengajarkan materi dengan baik. Itulah kepentingan bagaimana teknik muncul. Saudara sekalian, selanjutnya ketika kita tampil, orang akan melihat seutuhnya kita, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki secara total. Oleh karena itu, bagaimana bahagian tubuh kita ini bisa menguatkan karakter kita? Kalau saya katakan istilah lainnya dengan postur tubuh. Mungkin saja belum pada masuk aspek berbicara, tapi postur tubuh kita bisa memberikan image yang lain kepada penonton. Apatah lagi kalau kita mulai berbicara. Dalam teknik berbicara, kita harus mampu mempermainkan intonasi. Tidak banyak intonasi yang harus kita olah. Hanya 3. Dinamik, tempo, dan nada. Tetapi meskipun hanya 3 dinamik, tempo, dan nada, bagaimana kita bisa meraciknya dalam situasi tertentu sehingga porsinya pas. Mungkin saja pada situasi tertentu dinamik lebih dominan, mungkin juga tempo yang lebih dominan, dan mungkin juga nada yang lebih dominan. Yang penting, intonasi itu kita gunakan secara natural. Dan dari intonasi yang kita gunakan itu, kita bisa membangun komunikasi. Sebagai upaya memberikan stimulus, kita bisa melihat dengan mata telanjang bagaimana respon atau reaksi orang yang menonton ketika kita berbicara. Apakah dia memperhatikan omongan kita? Atau dia asik dengan kegiatannya sendiri? Anda bisa menilai berhasil atau gagal. Saudara-saudara sekalian, apatah lagi kalau kita bisa menambahnya atau memberikan kekuatan intonasi kita itu dengan mimik. Kata Rendra ada 3 mimik itu. 3 itu yaitu pertama, dilakukan gerak dulu baru berbicara. Kedua, dilakukan serentak antara gerak dan berbicara.
Dan yang ketiga, dilakukan berbicara dulu, baru gerak. Ketiga-tiganya tidak ada yang lebih unggul. Tapi bagaimana menempatkan gerakan itu untuk memperkuat intonasi kita. Jangan over. Itu akan sia-sia. Akan membuat runtuhnya kekuatan intonasi kita. Inilah langkah untuk membangun komunikasi itu. Saudara-saudara yang saya hormati, dalam membangun komunikasi, karena kita sentralnya pemain peran, maka kita yang mengendalikannya. Kalau boleh saya katakan, ibarat jala, kita tahu ada tali buhulnya. Ya kita yang memegang tali buhulnya. Lalu suara kita itu jaring yang kita lemparkan. Kalau boleh kita ibaratkan dengan sarang laba-laba, maka sentralnya, titik tengahnya itu adalah kita. Ketika kita bergoyang, maka akan bergoyang semuanya. Begitulah membangun komunikasi dalam pertunjukan drama. Artinya, kita mau orang tertawa, dia akan tertawa. Kita mau memotongnya langsung kembali kepada serius, dia akan serius. Suasana itu kita yang mengendalikan. Anda bisa melihat, misalnya bagaimana keberhasilan seseorang dalam stand-up komedi. Bagaimana dia membuat suasana pecah, ketawa, kemudian kembali ke serius misalnya. Seperti beberapa tokoh stand-up komedi, kayak Panji, dan sederet artis lainnya yang tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Ini yang dikatakan membangun komunikasi. Tentu Anda bertanya lagi, apalagi upaya kita dalam bermain peran? Ya tentu bagaimana membangun puncak. Dalam realita, segala sesuatu yang berlebih-lebihan tanpa kontrol, dia akan loss. Kalau kita umpamakan makanan, katakanlah itu soto atau bakso, lalu kita makan semangkuk enak. Tapi kalau kita tidak kontrol, mau tambah lagi 2 mangkuk, 3 mangkuk, jadi enak. Jadi nggak enak. Ada orang mengatakan, mau merasa enak, berhentilah ketika sedang merasa enak itu. Jangan ditambah lagi supaya kesannya lama. Jadi kita yang mengendalikan situasi. Misalkan kalau puncaknya kita membuat suasana pecah, marah, kita harus bisa mengendalikan marah itu agar tidak loss. Jadi over dia, overacting. Itu dikatakan membina puncak. Bagaimana tekniknya? Bisa jadi kita berekspresi menahan kemarahan kita. Setelah kita misalnya berteriak, lalu kita tahan. Seperti ada sesuatu yang kita paksakan untuk tidak keluar di dalam ekspresi kita. Atau ketika kita membuat suasana ketawa, pecah. Tiba-tiba kita
putuskan berhenti untuk serius. Tanpa menambah benjolan lagi. Kita tahu porsinya cukup. Dan kita yang tahu. Kenapa saya katakan demikian? Dalam lakon, dalam pertunjukan, dalam bermain drama, pemain harus melakukan sesuatu itu dalam keadaan sadar. Karena kalau dalam keadaan sadar, maka ia bisa mengendalikan sesuatu, suasana, kejiwaan penonton atau orang yang menikmati penampilannya. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita mau menampilkan hal itu sementara kita kuliah daring? Nah, ada langkah-langkah yang harus Anda lakukan. Langkah pertama adalah Anda harus membuka diri untuk belajar bermain peran. Alam terkembang jadi guru kita. Banyak lakon dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita lihat. Sejauh kita berjalan, sejauh kita menjumpai orang, kita akan bisa memperhatikan lakon-lakon orang. Mau di kantor, mau di pasar, mau di kampus, mau di kosan, di mana saja kita bisa memperhatikan lakon orang. Lakon sebagai apa? Ya sebagai apa yang dilakukannya pekerjaannya. Sebagai sales kah dia, sebagai pimpinkah dia, sebagai guru atau dosenkah dia, atau sebagai apa saja, sebagai penjual kaki lima atau usaha UMKM. Itu bisa kita lakukan, mencermatinya. Nah, ini yang harus Anda lakukan, yang namanya observasi. Kita observasi lakon ini dulu. Lalu, observasi cukup sekali, kalau tidak 2 kali, lebih praktisnya videokan. Mungkin dengan lakon-lakon yang sama dengan orang yang berbeda. Katakanlah lakon orang gila. Orang gila itu bukan pura-pura, memang gila dia. Tapi perilaku orang gila itu macam-macam. Ada yang super aktif, ada yang pasif, ada yang suka mengganggu orang, ada yang dia diam saja, nggak banyak bicara. Kita bisa mengamati perilaku mereka. Harus dengan cermat. Setiap objek yang diperhatikan harus dengan cermat. Sedapat mungkin setelah kita memilih lakon mana yang mau kita observasi, dan carilah referensi yang sebanyak-banyaknya dan perhatikan setiap objek itu secara cermat. Yakinlah dalam pikiran Anda situ sudah terseleksi bagaimana lakon-lakon masing-masing. Dan akan tersaring lakon yang mana di objek 1, objek 2, objek 3, objek 4 dan sebagainya. Bagaimana dia bermain peran. Mungkin saja Anda lebih banyak pada objek 1 Anda tiru, dicampur dengan objek 2, disempurnakan lagi dengan objek 3, dan ditutupkan lagi oleh objek 4 dan sebagainya. Nah, jika hal itu sudah Anda lakukan, mulailah Anda bermain peran seperti itu. Jika perlu, peran Anda itu Anda lakukan berkali-kali, Anda videokan berkali-kali. Kapan Anda melakoninya secara baik?
Saudara-saudara sekalian, model perekaman ini pertama sekali di Indonesia itu dengan menggunakan video itu dilakukan oleh W.S. Rendra ketika ia membuat latihan dalam persiapan pementasan yang cukup panjang, yaitu selama 7 jam, yang berjudul Pandai Mahandreso. Ia menggunakan kamera video direkam dalam beberapa sisi, lalu dipertontonkan lagi setelah latihan mana yang harus dikoreksi, dan ilmu itulah yang kita terapkan sekarang. Jadi untuk perbaikan para pemainnya, dia bisa diskusikan dengan video itu. Kalau kita mungkin, saya bisa mengomentari konten Anda. Tetapi sebelum konten itu muncul, Anda bisa mendiskusikan beberapa video Anda buat tentang lakon Anda itu. Anda bisa bantu orang lain, minta bantu orang lain, saudara kah, adik kah, kakak kah, untuk merekamnya peran Anda ini. Dan saudara-saudara sekalian, bedanya Anda dengan orang yang akan Anda tiru perannya itu, mereka melakukan dalam keadaan tidak sadar. Katakanlah dia penjual air minum yang lagi tren sekarang, teh tea, atau penjual jus buah, atau katakanlah penjual bakso bakar, dan sebagainya yang Anda dapat di lingkungan. Dia itu melakoninya dalam keadaan tidak sadar. Meskipun sebetulnya mereka sadar, cuma lakon perbuatan mereka itu dalam keadaan tidak sadar. Bedanya dengan Anda melakoninya dengan sadar. Dan bagaimana teknik Anda memainkan pembeli dengan lakon Anda yang sadar itu, sehingga si pembeli terpengaruh dengan Anda. Mungkin saja Anda lebih baik dibandingkan penjual aslinya atau orang melakoninya sehari-hari, sehingga minimal orang yang berinteraksi dengan Anda itu senang atau ada peningkatannya. Nah, inilah yang mau kita lakukan dalam tugas kita yang keempat, yaitu bermain peran. Dan saya menantang Anda untuk latihan ini. Semoga dengan tahapan-tahapan kita memperkuat potensi diri, kita bisa melangkah selanjutnya pencapaian-pencapaian kita dan dramaturgi ini. Ingat, Anda nanti akan berperan juga sebagai sutradara yang akan mengarahkan pemain untuk menciptakan film pendek atau film berseri. Selamat melaksanakan observasi, selamat melakoni peran sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Segera lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.